Gus Durian dan tanggung jawab meraih puncak kekuasaan. Perlu mengenang sejarah untuk menyusun masa depan yang lebih cerah. Apalagi, sejarah itu adalah tentang kejayaan masa silam yang dapat memberikan bekal psikologis dan intelektual bagi generasi penerusnya, seperti keberhasilan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada pemilihan umum 1999 dengan perolehan suara 12,61%. Suatu prestasi yang bahkan belum tercapai hingga pemilu 2019 yang hanya berhasil meraih 9,69% suara. Tanggung jawab mengembalikan kejayaan masa silam PKB ada pada Gus Durian, yang secara ideologis mengklaim berasal dari gagasan Gus Dur, sehingga sudah semestinya secara politisi juga kembali ke partai politik yang dibentuk Gus Dur sendiri. Tanpa ada pernyataan tegas yang tidak abu-abu bahwa Gus Durian berafiliasi pada PKB sepenuh hati, Gus Durian seperti duri dalam daging. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, Gus Durian telah berkhianat pada Allahumarham Gus Dur. Dukungan Gus Durian adalah kata kunci bagi kemenangan PKB pada Pilpres 2024. Bahkan, Gus Durian bisa berkontribusi lebih daripada sekedar memenangkan PKB, yaitu atas nama kemenangan Partai Politik Islam. Sebab, semua pengamat politik masih belum menemukan jawaban yang tepat mengapa sepanjang sejarah Partai Politik Islam tidak pernah menang. Dengan pernyataan penuh dan tulus bahwa Gus Durian akan berafiliasi pada PKB yang hari ini sedang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gus Durian setidaknya akan menggedor kesadaran elit-elit politik di seluruh partai Islam, bukan hanya PKB, yaitu kesadaran tentang arti penting persatuan dan kesatuan setiap unsur pembentuk sebuah partai politik. Jika tidak ada persatuan di internal partai Islam, kutukan sejarah terhadap parpol Islam tidak akan pernah berubah. Mari sejenak kita mengenang Partai Masyumi yang gagal meraih puncak kekuasaan, di mana kadernya mesti jadi presiden. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari konflik internal tahun 1952 sehingga NU keluar dan Partai NU berdiri. Peristiwa tersebut, jika dilihat dari sudut pandang orang dalam, sesama muslim, tentu itu soal perbedaan pemikiran. Namun, jika dilihat dari sudut pandang orang luar, tentu itu akan berakhir pada kesimpulan orang-orang Islam mudah pecah belah. Nyatanya memang benar, secara objektif, umat muslim mudah dipecah belah. Itu bisa dilihat dari pengalaman partai-partai politik Islam era reformasi. Orang-orang Partai Keadilan atau PK tidak sejalan dengan orang-orang Partai Sejahtera atau PS. Sehingga dua kubu itu harus dirangkul menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Apakah strategi tersebut berhasil? Tentu tidak. Lihat saja, setelah itu muncul lagi Partai Gelora. Hal serupa menimpa partai lain. Misalnya, dulu pendiri Partai Amanat Nasional, kini pendiri Partai Umat. Lupakan saja partai lain. Biarlah mereka hidup dengan hasrat mereka sendiri. Namun, kita sebagai warga Nahdliyin yang khususnya sama-sama pengagum gagasan Gus Dur, sudah saatnya bersatu padu membesarkan PKB, warisan Gus Dur yang paling konkret dan nyata. Biarkanlah partai politik Islam lain tidak sadar tentang arti penting persatuan, soliditas, keakuran, tetapi kita harus lebih dulu memberikan contoh. Jadi, jika Gus Durian menyatakan sepenuhnya pendukung PKB, itu akan berguna sekali bagi PKB, sekaligus akan berguna bagi partai politik Islam lain agar mereka juga membangun soliditas di internal. Saat soliditas di internal partai politik Islam masing-masing tercapai, baru saat itu kita bicara soliditas antar partai Islam. Jika kembali tercapai, maka terakhir kita bicarakan soliditas antar partai Islam dan partai nasionalis demi kepentingan bangsa dan negara di masa depan. Saya kira tepat sekali pendapat Buya Syafi'i Ma'arif mengomentari keresahan hati Presiden Jokowi bahwa bangsa ini dihormati negara asing dengan sangat mentereng, tetapi sangat rapuh, kotor, dan jijik di dapur sendiri. Penulis merasakan hal yang sama. Untuk itulah, sependek pengetahuan penulis, langkah kecil yang bisa dilakukan untuk mengubah masa depan adalah dimulai dari diri sendiri masing-masing. Yang paling nyata dan dekat dengan kehidupan penulis adalah tentang hubungan PKB dan Gus Durian. Mengapa Gus Durian? Karena sepengamatan penulis, komunitas yang satu ini diisi generasi muda milenial
dari banyak lapisan sosial, mulai mahasiswa, doktor, profesor, kiai, hingga politisi ulung. Jika mereka bersatu padu dengan PKB, bukan hanya partai Islam yang akan bermanfaat, melainkan juga umat muslim, bangsa, dan negara ini. Dukungan tegas dari seluruh Gus Durian kepada PKB pasti akan menginspirasi basis massa partai politik Islam yang lain, agar mereka juga segera membangun kembali soliditas. Sebaliknya, jika Gus Durian mencontohkan keteladanan yang buruk, yang dengan berbagai alasan tak terbantahkan menolak bergabung dengan PKB, orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Jika sampai terjadi, bukan hanya PKB yang terpisah dari Gus Durian, melainkan percekcokan dan konflik politik seakan sebuah tradisi yang lazim dan lumrah. Padahal, keburukan apapun, sekalipun terus-menerus terjadi dan berulang, tetaplah keburukan. Perpecahan adalah keburukan tersebut. Sebaliknya, persatuan dan kesatuan, sekalipun sulit diraih, tetaplah kebaikan. Bahkan, sekalipun seluruh dunia setuju bahwa persatuan sebagai sesuatu yang sia-sia kita perjuangkan, anggapan tersebut tidak menyurutkan nilai penting persatuan. Karena itu, atas dasar itu pula, apa makna Gus Durian memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, harmoni, persatuan antar anak bangsa, sementara pihaknya sendiri sangat sulit untuk hidup harmoni atau bersatu dalam satu payung bersama PKB yang diciptakan dan didirikan oleh satu figur yang sama-sama kita junjung tinggi, Gus Dur. Tentu kita tidak mau pembicaraan yang omong kosong. Pembicaraan omong kosong belaka yang dimaksud di sini adalah tentang cara teknis mewujudkan cita-cita Gus Dur. Beliau, Al-Maghfurlah, selama ini tidak hanya berjasa besar untuk menyatukan seluruh elemen bangsa, bahkan hak-hak kaum minoritas pun diperjuangkan. Namun, itu juga sindiran bagi kita semua. Jika membangun harmoni dengan minoritas maupun non-muslim saja bisa dan penting, betapa jauh lebih penting membangun harmoni sesama muslim. Karena pengertian umat muslim di sini sangat luas, lintas partai, lintas ormas. Mari kita bangun harmoni di tingkat yang paling sempit, yaitu di tingkat sesama pengagum Gus Dur dan sesama ahli waris harta berharga Gus Dur, PKB. Dengan memberikan contoh yang baik dan keteladanan yang luhur, Gus Durian pasti menginspirasi entitas lain di luar sana. Jika Gus Durian dan PKB bisa bersatu padu dengan harmoni, bahkan menjadi pilar utama penopang suara PKB, maka itu akan menjadi keteladanan yang baik, bukan hanya bagi internal PKB dan Gus Durian, melainkan juga di tingkat yang lebih tinggi atau luas lagi, yaitu bagi warga Nahdliyin. Artinya, jika PKB dan Gus Durian saja bisa bersatu, mengapa warga Nahdliyin yang bukan PKB dan Gus Durian tidak bisa bersatu? Sebaliknya, jika Gus Durian dengan pikirannya sendiri mencari-cari celah agar jauh dari PKB, atau warga Nahdliyin juga mencari-cari celah agar tetap bukan PKB, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi siapapun di luar lingkungan Nahdliyin, Gus Durian, bahkan bagi parpol lain. Mereka akan terus-menerus terkerangkeng oleh fenomena-fenomena sosial politik bahwa perbedaan-perbedaan yang mengarah pada konflik adalah sesuatu yang normal, atau mereka akan mencari diksi kata yang menipu dengan mengatakan konflik kepentingan itu tidak ada, yang ada hanya perbedaan. Sungguh hal tersebut tidak boleh terjadi, sebab perbedaan dan konflik itu dua hal yang beda tipis. Dengan kembalinya Gus Durian ke PKB, konflik akan teratasi, perbedaan akan dihapus. Jika itu berhasil, sudah pasti di tempat lain, di parpol Islam lain, di komunitas muslim lain, konflik pasti bisa diatasi dan perbedaan kepentingan bisa ditangani. Sebaliknya, jika Gus Durian makin jauh dari PKB, keteladanan apalagi yang bisa diharapkan dari mereka? Wallahu a'lam bishawab.